sejahtera anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Tema kita kali ini adalah drama-drama kehidupan atau teks drama. Sekarang kita lihat pengertian teks drama. Teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri teks drama. Teks drama berupa cerita yang berbentuk dialog dan bertujuan untuk dipentaskan. Inilah anak-anak ciri-ciri dari teks drama. Sekarang kita lihat contoh teks drama. Dalam contoh teks drama ini ada cerita tentang ketika pangeran mencari istri. Di dalam teks ini juga ada dialog yang tujuannya untuk dipentaskan. Ya, inilah ciri-ciri yang terdapat dalam teks drama ini. Silakan anak-anak baca sendiri teks drama ini sampai selesai ya. Ya, sekarang Ibu lanjut ke istilah-istilah drama tradisional. Istilah-istilah drama tradisional yang sudah dikenal di masyarakat kita. Pertama ada sandiwara, lakon, tonil, ada sendera tari, dan ada juga tablo. Apa itu sandiwara? Sandiwara berasal dari bahasa Jawa. Sandi yang artinya rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Kemudian ada lakon. Lakon ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Ada cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Dan ada karangan yang berupa cerita sandiwara, kemudian berbentuk perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ada istilah tonil. Tonil ini berasal dari bahasa Belanda yaitu tonil, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda dulu. Ya, sekarang kita lihat keempat ada istilah sendera tari. Ini kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendera tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Ya, itulah yang dimaksud dengan sendera tari. Yang berikutnya ada istilah tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Demikian ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama ini selain tema dan amanat, drama dibentuk oleh unsur-unsur seperti alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan cerita. Alur mencakup pengenalan cerita, kemudian ada konflik awal, kemudian konflik awal berkembang menjadi perkembangan konflik, dan terakhir penyelesaian. Unsur drama yang kedua yaitu penokohan, merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Tokoh terbagi dua, ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Tokoh utama ini yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama ditandai oleh 4 hal yaitu 1. Paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Ya, kalau tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ya, itulah perbedaan antara tokoh utama dengan tokoh pembantu. Berikutnya, dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada tokoh statis, tokoh serba bisa, ada tokoh berkembang, dan juga ada tokoh pembantu. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir cerita. Jadi tokoh ini dari awal hingga akhir tetap karakternya hanya seperti awal cerita. Kemudian ada tokoh serba bisa, tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Jadi tokoh ini dalam satu cerita dia bisa memerankan beberapa karakter. Dan tokoh yang berkembang ini maksudnya
tokoh ini mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik, pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Kemudian ada tokoh pembantu, tokoh yang diperbantukan untuk menyertai atau melayani atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Ya, sekarang kita lihat unsur-unsur drama yang ketiga, yaitu dialog. Dalam dialog ada 3 hal penting, yaitu yang pertama ada tokoh, ada wawancang, ada kramagung. Kita lihat dari contoh teks drama yang kita bahas tadi. Tokoh itu adalah pelaku yang mempunyai peran bersifat antagonis atau protagonis. Nah, yang tokoh itu adalah ini. Yang dilihat tanda panahnya anak-anak ada nelayan, istri nelayan, pengembara, dan seterusnya. Ini adalah tokoh atau pelaku dalam teks drama ini. Kemudian ada istilah wawancang. Wawancang ini sama dengan dialog yang diucapkan oleh tokoh. Contohnya, seperti tokoh nelayan mengucapkan dialog, istriku sedang memasak ikan bakar yang lezat, pasti pangeran menyukainya. Ya, dan seterusnya, itulah dialog. Kemudian ada kramagung. Kramagung ini petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya dituliskan dalam tanda kurung dan dicetak miring. Contohnya ini yang dalam tanda panah ya anak-anak, lihat ada dalam tanda kurung dicetak miring. Ini yang dilakukan oleh istri nelayan. Contoh, datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Ya, dan seterusnya ada lagi kembali lagi ke dapur. Dan ada lagi yang untuk tokoh nelayan, ada tersenyum, dan seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang Ibu lanjut ke unsur drama yang keempat. Latar. Latar ini adalah keterangan ruang dan waktu. Dapat dinyatakan pada percakapan para tokohnya, tata panggung, ataupun tata cahaya. Dan berikut yang kelima adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Ya, demikianlah anak-anak tentang unsur-unsur drama. Sekarang kita lanjut struktur teks drama. Dalam struktur teks drama ini ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Apa itu prolog? Prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama. Biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya. Kemudian ada dialog. Dialog ini merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapinya, dan tata cara menyelesaikan persoalan hidup tersebut. Kemudian ada epilog. Bagian epilog ini adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor. Nah, sekarang kita lihat anak-anak dalam dialog ini ada urutan peristiwa. Pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal cerita menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Ya, di bagian awal cerita. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini berisi konflik-konflik dan pengembangannya, seperti gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama, apakah wataknya protagonis atau antagonis. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian klimaks dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik yang dialami oleh tokoh. Demikian anak, sekarang kita lihat struktur alur drama. Struktur alur drama dalam bagian ini silakan kalian perhatikan. Ada prolog, yaitu isinya pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Kemudian ada dialog. Dalam dialog ini terdapat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian bagian epilog, penutup, dan intisari cerita. Demikianlah tentang struktur alur drama. Kemudian anak-anak, sekarang kita lihat kaidah kebahasaan teks drama.
Dalam kaidah kebahasaan teks drama ini, sama seperti teks-teks lain mempunyai ciri-ciri khas kebahasaannya. Yang pertama, kita lihat kalimat-kalimat dalam teks drama hampir semua berupa teks dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Karena melibatkan banyak tokoh, kata ganti yang biasa digunakan adalah mereka. Pada bagian dialognya, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Contohnya ada kata aku, saya, kami, kamu. Bisa juga berupa kata-kata sapaan seperti anak-anak, ibu, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, ciri khas kebahasaannya sering menggunakan kata-kata tidak baku seperti kok, sih, dong, dan lain-lain. Dan sering ditemukan kalimat seru, suruhan, pertanyaan. Contoh, selamat pagi anak-anak. Arga, kenapa sih kamu selalu usil? Ya, kemudian berikutnya banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Dan juga menggunakan kata peristiwa seperti menyingkirkan, menobatkan, beristirahat, dan lain-lain. Dan yang berikutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan para tokoh, seperti menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Kemudian, yang terakhir, banyak menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, yang menggambarkan suasana ramai, bersih, yang menggambarkan tokoh gagah, kuat, dan lain-lain.